Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, Bu Sita, Pak Kholik, dan juga Bu Farida, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, ya sebelum kita mulai, sepertinya pada sepaneng biar lebih fresh, kita ice break dulu. Ada yang mau ice break? Oke, kalau nggak mau, Pak Spark langsung. kok kameranya nggak kelihatan saya ini? Halo? Ini saya Halo? kelihatan? Saya kelihatan, Pak? Saya kelihatan ini. Ya. Oh, ya. Kelihatan. Tirukan ya. Coba Ya, Pak. tangan ke atas, Tangan ke atas, lalu ke pinggang, lalu ke Pinggang. pinggang, pindahkan ke bahu, pegang kepalamu. pindahkan ke bahu, pegang ke Kiri menyusul, pindahkan ke depan, lipat keduanya. Sudah belum? Ulangi sekali lagi, belum kompak kayaknya. Tangan ke atas, lalu ke pinggang, pindahkan ke bahu, pegang kepala. Kanan ke atas, yang kiri menyusul, pindahkan ke depan, lipat keduanya. Ya, terima kasih. Nah, sudah sudah lumayan ya. Ya, Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, karena saya lihat teman-teman sebenarnya sudah mahir ya IT. Saya akan sharing. Kita semua tentu sudah pernah mendengar Primagama. Siapa yang belum pernah dengar Primagama? Dulu sebuah bimbel yang hebat, hampir di tiap kota ada. Ya, tapi sekarang gimana kabarnya? Nah, seperti itu. Demikian juga dengan taksi konvensional, Bluebird. Tahun 90-an siapa yang tidak kenal dengan Bluebird? Tapi sekarang di mana? Nah, itulah Primagama tergusur oleh, ya katakanlah, ruang guru. Ruang guru. Bluebird tergusur oleh Gojek. Bluebird tergusur ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, itulah zaman memang seperti itu. Artinya apa yang bisa kita ambil dari kisah seperti itu? Ya, teknologi itu sangat dahsyat. Ya, Nokia juga zaman dulu, betapa dulu semua ya HP itu Nokia, tapi sekarang juga nggak ada kabarnya karena ya tidak mau berinovasi. Nah, akhirnya ya kesusul yang lain, akhirnya tenggelam. Nah, begitu pentingnya teknologi informasi ini, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat tema tentang teknologi informasi. Coba Bu Sita sedikit cerita di sekolahnya bagaimana jenengan selama pandemi ini memanfaatkan teknologi informasi. Oke, baik Bapak. Masa pandemi ini di sekolah saya itu menggunakan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Kita memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan membuat grup kelas
di dalam pembelajarannya kita kadang memakai video pembelajaran. Kadang ya kita buat sendiri, kadang juga kita ambil dari YouTube. Kita kirimkan ke peserta didik menggunakan WhatsApp group. Untuk tugasnya dijawabnya melalui WA pribadi. Kenapa tidak di grup? Karena nanti pasti anak-anak bisa mencontoh teman satu sama lain. Jadi untuk menjawab tugasnya langsung WA pribadi sama bu gurunya masing-masing. Begitu, Pak. Sip. Terima kasih Bu Sita. Betul ya, contoh dari Bu Sita memanfaatkan teknologi di masa pandemi yang memaksa anak-anak untuk tetap di rumah, tapi ya sebagai guru, sebagai insan pendidik kita harus berusaha memberinya pendidikan. Nah, salah satunya tentu sarana teknologi, ya dengan pemanfaatan sarana teknologi. Tadi disebutkan oleh Bu Sita dengan ya video terus dikirim, bahkan bisa. Nah, salah satu pemanfaatannya juga tidak harus kita yang bikin, bisa dari YouTube juga. Mungkin ada tambahan dari Pak Khalid yang sudah dilakukan Bu Sita. Halo Pak Khalid. Pak Khalid. Nah, mungkin monggo ada tambahan dari jenengan apa yang sudah dilakukan Bu Sita tadi. Halo? Wah, ternyata Bu Farida bisa masuk nggak ini? Bu Farida masuk, keluar masuk, keluar masuk. Monggo. Ya, Baik. Baik, untuk sekolah saya, kalau kelas memang pakai untuk apel kan sudah ini yang ke bawah saya cuma pakai WA. Maaf Pak Khalid, putus-putus. Putus-putus Pak Khalid, maaf ya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Sita sudah mewakili dari teman-teman. Yang intinya di masa pandemi seperti ini kita harus tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Ya, karenanya penguasaan teknologi informasi ini begitu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh para guru untuk bisa memberi pendidikan yang terbaik. Monggo Pak Khalid, sudah masuk. Ya, tadi sudah ya. Biasanya kalau saya lewat WA, saya membuat KineMaster. Nah, memang tetap ada kendalanya. Ya, salah satunya ya memang satu kapasitas HP-nya anak-anak dan juga kuota. Ketika ketemu sama murid itu ternyata tugas-tugas itu tidak ada yang dikerjakan. Alasannya apa? Alasannya video sudah saya kirim itu tidak diupload. Alasannya kuota karena sudah penuh, memorinya sudah penuh. Jadi memang untuk saya kendalanya seperti itu. Itu, Pak. Sampun Pak Khalid. Oke,
Terima kasih. Tadi ya dari Pak Khalid yang intinya sama, walaupun kita masih harus belajar dari rumah, kita tetap harus memberi yang terbaik. Pak Khalid tadi menggunakan WA, terus membuat video Master, kendalanya tadi HP ya, tidak semua HP yang dimiliki anak-anak itu support, dan kuota tentunya ya, karena ya tidak semua orang tua dari anak-anak itu ready kuotanya. Nah, itu ya sedikit betapa teknologi informasi itu sangat membantu kita. Kita bisa bayangkan posisi seperti ini, tapi tidak ada teknologi, artinya di masa pandemi, tapi tidak ada teknologi informasi. Lah, anak-anak belajarnya semakin nggak bisa. Nah, karenanya penguasaan ini ya menjadi keniscayaan bagi kita sebagai insan pendidik. Nah, apa saja aplikasi yang bisa kita gunakan tadi ya, WA, terus video Master, YouTube, ada lagi yang sering digunakan teman-teman yang itu Google Form, Google Classroom. Nah, kalau di tempat saya itu untuk penggunaan Google Classroom itu beberapa wali kesulitan karena harus memasukkan kode, jadi beberapa wali kesulitan. Terus untuk Google Meeting sebenarnya teman-teman itu lebih mantap ketika bertatap maya ya, tidak hanya sekedar memberi materi terus dikerjakan. Teman-teman itu lebih mantap kalau bertatap maya, misalnya video call bareng atau ya Zoom seperti ini. Tapi kendalanya ya waktunya, karena tidak semua anak memiliki HP pribadi. Nah, waktunya biasanya sore, tadi untuk Zoom meeting itu jarang. Nah, itu ya sedikit beberapa aplikasi yang bisa kita pakai dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Tentu walaupun kendala-kendalanya seperti tadi, tetapi ya masih banyak manfaatnya. Terus bagaimana cara kita meningkatkan? Tentu kita, teknologi itu kan cepat sekali. Bisa kita bayangkan HP itu tahun saya KKN tahun 2008 itu masih belum Android, belum familiar. Sekarang sudah luar biasa. Jadi perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat. Karenanya sebagai insan pendidik kita harus berusaha mengikutinya. Jangan sampai kita ya kalah sama anak-anak. Karenanya kita harus berusaha bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa mengikuti perkembangan teknologi ini? Ya, kalau Bu Sita lagi-lagi ini ya, kita kan untuk pembelajaran orang dewasa itu lebih berbasis pengalaman. Maka ini kita saling berbagi saja, sharing. Untuk Bu Sita, pengalamannya, langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT ini seperti apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kemampuan untuk meningkatkan di bidang IT untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini, di masa pandemi ini kan juga marak sekali diadakannya webinar seperti itu ya, Pak ya. Saya kemarin baru saja mengikuti webinar pembuatan game edukasi World itu.
Terus sekarang ini juga mengikuti Google Slide, pelatihan Google Slide. Jadi mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak, untuk meningkatkan kemampuan saya. Dan juga belajar dari YouTube, lihat YouTube bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kita butuhkan untuk menunjang pembelajaran PJJ seperti ini, Pak. Gitu. Oke. Jadi intinya Bu Sita tadi lewat pelatihan dan juga mandiri, belajar mandiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Kholik. Halo Pak Kholik. Ya, sama. Ya, pertama sebelum pandemi awal itu ada pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan Google Meet, Zoom, sama KineMaster. Nah, untuk penambahannya kalau saya cuma paling tanya sama teman-teman itu. Kalau saya belum paham biasanya tanya, ini gimana kok ini gimana? Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini ada, kalau kita simpulkan, sebenarnya ada dua jenis cara kita meningkatkan kemampuan kita di bidang IT ya. Ya, secara formal yang diadakan pelatihan-pelatihan itu, dan secara non formal. Non formal itu bisa lewat kita belajar mandiri, lewat YouTube, searching dan sebagainya, maupun tanya-tanya teman yang sudah bisa. Nah, itu ya dari saya. Sedikit saya review apa yang sudah saya sampaikan di sini. Apa ada yang mau bantu saya mereview? Pak Kholik atau Sita? Ya, jadi inti dari yang saya sampaikan yang pertama, betapa teknologi informasi itu sangat penting untuk semua bidang, apalagi bidang pendidikan sebagai ujung tombak perubahan, tentu harus lebih menguasai teknologi. Yang kedua, beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, ya tadi ya, terutama Google Form, Google Classroom, dan sebagainya. Terus ada juga bisa di live streaming di YouTube itu, dan nanti kalau kita mengadakan acara-acara untuk kita showkan keluar, ada juga Zoom seperti ini untuk ya saya lebih suka seperti ini kalau sama murid-murid ya, daripada sekedar ngasih tugas, karena kalau ngasih tugas itu yang kerjakan orang tuanya biasanya. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa kelihatan anaknya itu bisa tahu atau tidak, itu kelihatan. Kalau tugas itu saya nggak yakin ini dikerjakan sendiri. Itu terus langkah-langkahnya tadi ya, ada bisa melakukan yang formal, ikut pelatihan-pelatihan formal, maupun yang kita bisa melakukan secara non formal, mandiri, nyari-nyari di YouTube ataupun nanya-nanya teman. Itu saya kira dari refleksi dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bu Sita atau Pak Kholik? Cukup, Pak. Ya, cukup. Monggo Pak Kholik. Ngonipun. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita belajar bersama Pak Sugiono. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pertemuan pada kali ini kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Kholik. Temuan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.